Kali ini kita langsung menuju ke dalam Land of Down ya. Let's go, kita akan nggak mau lihat zoom lagi. Gue harus lihat sudut pandang dari jauh. Terus tiba-tiba ada first blood yang nggak kelihatan kan kita. Oke, kali ini di tengah mereka akan coba memulai simulasinya agak cukup berbeda. Aman ya? Aman, tidak ada konflik of interest di area mid lane ya. Ya karena di bagian bawah tadi kelihatan ada Lutfi lagi jalan ke bawah sana juga ya. Wow, oke. Homeboys mereka menggunakan 4 tenacity ini. Cukup menarik sih melihat 4 tenacity yang memang dibawakan, berarti mereka fokus untuk defensif ya. Mungkin untuk menghindari lah damage kejut yang bakal bisa diberikan oleh Nolan buat datang dari Kairi juga. Dan benar dari Y3-nya yang bermain untuk EXP lane sekarang, karena itu tadi berhadapan dengan Nightmare Respawn bukan hal menarik ya. Apalagi buat Edit. Sementara ya dengan di EXP dia akan bisa menahan Tamusnya, tapi hanya sekedar bertahan nih. Kalau buat nyerang agak sulit. Tapi ini terlalu membuang waktu untuk Emal. Harusnya dia bisa dapetin dulu dari ke arah gold buff-nya. Dia dapetin level 4 terlebih dahulu, baru dia masuk tadi dengan quad shadow-nya. Jadi aku melihat chance yang dimiliki Homeboys untuk mendapatkan first blood jadi malah terbuang sia-sia. Ya, apalagi tadi sendirian ya buat ceweknya. Betul. Ya jelasnya bisa masuk full tadi buat shadow kill. Berarti oke lah, masih bisa mungkin untuk ditukarkan dengan objektif lain berupa turtle. Karena bawah, wow mau ke bawah, ini Tamusnya tebel banget loh. Masih ada Lutfi memang belum punya Inferno. Tapi Vengeance ada di tangan dia. Yep. Tapi sedangkan di balik sana Ness juga tidak bisa didapatkan, kondisinya sprint sudah digunakan. Ketika Kairi terlalu jauh di arah top lane, harusnya chance yang dimiliki dari Homeboys ini lebih besar dibandingkan Kairi. Iya. Kita lihat Kiboy langsung tough boots. Mal juga demikian, langsung ke tough boots-nya. Dan set up untuk turtle yang pertama sudah mulai muncul. Team fight besar. Oke, team fight dengan adanya Turtle. Ini diamankan oleh Sons out of nowhere. Yetri juga akan menjadi korban first blood. Di tangan dari Fnatic Koenig, mereka coba untuk membasmi menuju ke arah purple buff. Terlebih dahulu ketika Emal tidak memiliki retribution Lutfi di garis depan. Zoning out semua dengan adanya Sans Flicker for defensive membuat Kairi berhasil mendapatkan purple buff. Zoning out yang luar biasa manis dari itu dia Oma. Summon Nightmare Respawn. Nightmare Spawn yang ada di depan sana menzoning out Hayabusa. Ya bukan hanya sekedar menzoning out, Ji. Tapi dia dapetin buff-nya Emal. Emal sudah tidak punya purple buff sekarang dan berarti Kairi dia udah tinggal nunjuk nih mau kemana sekarang. Mau ke top lane bisa, mau ke bottom lane juga untuk eksekusi editnya juga bisa. Dan bahkan ini Sans bersama dengan Kiboy. Siapapun yang ditarik nanti, Nightmare Respawn akan bekerja dengan sangat-sangat maksimal. Dan itu terjadi lagi sekarang. Oke, tapi ternyata dengan ada kondisi saat ini mereka tidak bisa terlalu memaksakan fokus ke arah depan. Dengan kondisi saat ini, dari Homeboys, mereka udah tertinggal. Mereka pakai hero late game, 2 hero farming. Ya. Itu berat banget untuk mereka bermain. Aku kira tadi kondisi Arnold itu ada di area EXP, sedangkan Edit akan bermain di arah pick over di Rome. Ya, ini Tadi aku kiranya. Ya, kalau satu lane dengan Tamus pun sebenarnya masih oke sih buat Arlotnya ya. Tapi Lutfi dengan ketebalan yang sudah berhasil didapatkan Tamus sekarang. Enak banget setelah adjustment nets. Langsung ada passing duet mencoba untuk membalikkan kendali dari seorang Kairi yang gagal total untuk mendapatkan nets. Meanwhile dari bottom lane, Emal mempunyai chance dengan ada shadow kill mendapatkan Lutfi dari bottom lane dengan sangat instan. Tanpa ada pick over sama sekali dari tim Homeboys, mereka mendapatkan keuntungan dengan maksimal. Ya sayang sekali tadi ya, terlalu pede juga tadi buat Lutfi. Bahwa dia punya Inferno bersama dengan Vengeance. Tapi 3 pemain langsung melakukan dive in juga ke bagian bawah. Sementara untuk turtle yang kedua sudah terbuka dan tanpa kekuatan retribution seharusnya kita akan melihat Homeboys akan menukarkan turtle yang kedua ini dengan platingan gold di bagian bawah. Alright, di arah top lane, cewek Calvin Winata 1-by-1 situation mencoba untuk mendapatkan nets. Terlalu jauh untuk berpikir Homeboys bisa melakukan take over terhadap turtle. Ada baiknya mereka melakukan mirroring seperti ini, udah paling the best thing yang udah bisa mereka lakukan dengan nets yang terinjak-injak kondisinya di arah top lane. Iya. Benar netsnya yang kita tahu ini Cloud nih, ini butuh waktu ya. Betul. Buat bisa jadi, dan sebenarnya Cloud bisa dapetin waktu cepat tapi tahan dulu nih Shadow Kill. Oh Emal, what are you doing? Dia nggak bisa team fight. Dia nggak bisa bener-bener ngikutin pola permainan Fnatic Onyx dengan kondisi 2000 gold difference. Yep. Ditambah lagi Kairi itu power early-nya dengan Nolan. Oke, di arah metode late game, kasusnya berbeda. 2000 atau 3000 gold difference sekalipun Emal berada di mid game. Yep. Case-nya beda Om. Ya tapi sekarang lihat bagaimana Kairinya udah tinggal ngambil-ngambil juga ya. Isi jungle, milik bagi Homeboys. I'm offended kali ini yang diberikan para pasukan dari tim Fnatic Onyx, bahkan hampir saja mendapatkan satu point kill dengan ada Span of Distraction. Dengan adanya sosok dari Yetri, Triple Sun gak bisa menentukan kemenangan tim fight mereka di mid lane, bahkan mereka juga harus kehilangan turret bersama dengan Yetri-nya.
tidak bisa menemukan kemenangan dengan triple stun sekalipun karena Yetri masuk dengan tidak ada kondisi Homeboyz di sana. Ya, menurutku di sini Homeboyz mereka ingin untuk bisa menangin di early game-nya. Tapi mereka gagal untuk dapetin early game-nya, tapi ternyata kegagalan tersebut tidak diimbangi dengan gameplay mereka yang dimana mereka harus bisa menghindari sekarang teamfight yang sedang dipaksakan oleh Fnatic Onyx. Yes, itu dia. Membawa seperti kata AWL kita lihat di mana miskomunikasi banyak terjadi di sini. Informasi dari Homeboyz apalagi Yetri udah 2 kali terlihat jelas di depan mata kita. Simulasi dalam miskomnya terlihat dengan sangat jelas. Iya, oke lah keunggulan golnya memang Lutfi 300 ya, tapi perbedaan itemnya sih di sini. Aku suka Thunderbolt first loh sebenarnya buat edit. Aku selalu dari kalau misalnya pakai Arlot gitu ya biasanya. Thunder ya itu pasti. Thunder. Ya. Karena itu power pokingnya besar banget. Udah mukul, basic attack, udah itu enak banget tuh buat XP kayak gitu ya. Dan lagi ya untuk setup turtle, dan sudah keluar untuk turtle yang ketiga. Kalau kita bicara soal kuat-kuatan siapa ya jelas ya. Vengeance plus adanya Inferno membuat Lutfi bisa berada di garda terdepan juga. Inferno sepertinya sudah di pop dengan Lutfi dan menarik dia membawakan Warcry. Jadi ada tambahan damage lagi buat Lutfi-nya. Dan zoning dilakukan pemain-pemain Fnatic Onyx. Mereka tidak akan membiarkan Homeboyz untuk mendekat dan itulah yang terjadi. Homeboyz akhirnya sadar mereka tidak ingin ada team fight dan mereka lebih memilih untuk membiarkan Amal ke bagian top tadi. Ya bagus, itu emang the bestnya yang bisa dilakukan selama dalam kondisi farmingan 2 player yang harus farming. Dia harus kasih satu korbanin laningnya untuk sosok yang paling penting. Mungkin saat ini di tangan dari Homeboyz. Yang paling penting adalah dari seorang Hayabusa. Tapi terdengar adanya Keyboy di depan sana mencoba untuk menutup jalan dari seorang Mal. Dan 1 buah point kill dengan adanya Nest Blasting juga didapatkan dari seorang Keyboy. Flicker for defensive, Mal gagal didapatkan dengan cewek piercing strike karena belakang pun belum bisa mendapatkan apapun. Lihat, 2 summon yang keluar dan bahkan para pasukan dari tim Homeboyz mereka nggak sedikit pun kehilangan point kill. Ya mereka berhasil ya. Sekarang untuk melakukan kiting juga. Thanks to Nets tadi. Yang berhasil untuk mendapatkan 1 point kill. Tapi dengan Blazing Duet on point ya. Ya, tapi tidak dengan turretnya. Mungkin karena turretnya di sini masih bisa dikontrol juga bagi Fnatic Onyx. Oke, tapi cewek membawa sosok Amal ke dalam sana. Untungnya masih ada sebuah Quad Shadow yang bisa menyelamatkan dirinya. Meanwhile dari pasukan dari tim Homeboyz sangat coba diculik 1 point kill dari sang Yetri. Zoning out yang terlalu sakit. Kairi memiliki power of retribution. Membuat sosok dari Amal akan masuk dengan tidak adanya purple buff kembali untuk kesekian kalinya. Perih, sakit, berat jalan yang diberikan oleh Amal. Tapi ya nggak ada yang bisa ngelawan zoning out dari Kairi. Ya, karena backupan di belakang juga ya. Yang memang cukup kuat. Ada Zaz-nya, terus ada Ruby juga. Jadi agak sulit tadi untuk Amal. Kalau memang dipaksakan tadi buat bisa masuk. Bisa jadi dialah yang bakal ketangkap juga. Dan item tadi dari Ruby, dari Keyboy-nya langsung menuju ke Antivirus. Jadi respect untuk damage dari Mal, Amal bersama dengan Nets. Dan ini dia dari item yang memang sudah dibuka juga ya. Bagaimana Queen Swing akan menjadi second item untuk Lutfi. Oh, final slays. Yang dikeluarkan Mal. Fokus berjalan seorang Keyboy tapi blasting that from Nets. Nggak terlalu maksimal. Berbagi Cold Shadow bukan hanya Keyboy tapi karena cewek juga menyelamatkan Keyboy di depan sana. Shadow kill, final slays. Blazing Duender, bahkan retribution yang telah keluar membuat Fnatic Onyx berada di kondisi yang prima untuk bisa mendapatkan Lord yang pertama. Ya, mereka sudah sangat-sangat kuat sekali. Apalagi begitu banyak source skill yang sudah habis. Kita lihat berapa banyak itu yang aku hitung. 1, 2. Bahkan sampai total 3 kalau dihitung dengan adanya flicker dari Mal. Yap, oke. Dan habis langsung untuk first Lord. Bersihkan oleh Fnatic Onyx dan mereka lagi-lagi ini tidak membiarkan kesempatan bagi Homeboyz untuk bisa kembali regroup. Mereka lebih memilih untuk langsung memberikan pressure masuk ke dalam jungle yang dipegang oleh Homeboyz juga. Di bottom lane sebenarnya ini cukup bagus sih buat Homeboyz. Tapi sudah mulai ada perpotongan juga yang dilakukan oleh Lutfi, jadi harusnya masih akan baik-baik saja. Dan slow push, jelas bagi Fnatic Onyx akan memaksimalkan adanya wave super minion yang terjadi. Jadi bawahnya itu bakal dibiarin aja. Slow push kalau bisa dapetin 3 wave itu bagus banget. Wah, ini benar-benar dimiskinin total sih di menit ke-9. Gold difference-nya 8.000 itu miskin total loh Om. Karena ini masih early game. Baru mau masuk ke mid game Om. Baru mau masuk pintu ke arah mid game. Tapi lihat Lutfi versus everybody depan sana. Zoning out terlalu sakit damage dari turret. Membuat seorang Lutfi harus hilang. One last hit. Mereka kehilangan seorang Hayabusa. Lihat point kill tidak terlalu worth it. Dengan 2 point kill itu hanya dengan Lutfi saja. Lutfi bahkan masih bergerak di arah bottom lane. Ada yang bisa mendapatkan clear dengan sangat cepat. Tak ada juga ada bahkan Calvin Renata versus everybody. Blasting Blast from cewek. Kali ini berhasil didapatkan dari Nets dengan sangat instan. Tapi Nets out of nowhere Kyrie masih mau lebih. Dan itu adalah team wipe tadi.
Satu buat tim White yang sangat manis sembari membiarkan Lordnya untuk tetap melakukan slow push dari bottom lane. Wah, bukan hanya slow push, tapi lihat. Kyrie dan juga Keyboy, dia tahu di depan sana dia bisa dapetin turret. Tapi Mal, sekali dia masuk ke dalam dan dia nggak bisa keluar, kali ini akan menjadi point kill yang mahal. Itu dia, baru saya sebutkan gak nyampe 2 detik kok. Satu kali dia masuk, dia pasti nggak bisa keluar. Sekalipun ada flicker, karena chain CC dimiliki dari Keyboy, ini akan menghentikan pergerakan dirinya. Ya, dengan adanya M offended dan juga efek slow yang bisa diberikan dari Nightmare Respawn tadi. Yes. Dan bahkan digesek ya, ada fracture Kyrie juga, jadi agak-agak sulit tadi untuk siapapun yang sekarang bakal bergerak ke depan dari Homeboys. Melihat bagaimana item mereka juga yang belum selesai. Ini akan menambah satu permasalahan bagi Homeboys. Ya mau gak mau mereka harus bisa kumpul tim fight 5. Dan itulah yang diinginkan oleh Fnatic Onyx. Bahkan sampai dengan keunggulan 9.600 gold. Ini angka yang terlalu jauh sih. Menitnya, 11, ya. 9.600 menit. 11. Wow. Level 15 Kyrie kan. Level 15 carry, ini juga bahkan kalau bisa kita bilang kontes selanjutnya ini gak akan bisa didapetin Homeboys sih. Yep. Bahkan turret udah dapetin satu di arah bottom lane, mereka coba harus mainkan. Lihat Keyboy di sana akan coba dimakan. Lutfi versus everybody di depan sana, Shadow Kill menancap ke arah belakang cewek. Belum mengeluarkan Wind of Nature, sedikit terlambat cewek. Trigger yang diberikan harusnya dia bisa tahan sampai Nets masuk, tapi nampaknya cewek memberikan sedikit insting yang harus kita tekan, kalau tidak tombol ini kita tekan, cewek akan tambang. Ada 4 orang loh di sana tadi ya buat Homeboys-nya. Tapi ya dengan tumbangnya Keyboy tadi mungkin agak sedikit membuat Homeboys agak menarik nafas. Tapi tidak untuk Lord yang kedua ini, karena Lord ini bisa jadi kembali jatuh ke tangan Fnatic Onyx. Mereka akan menunggu Lordnya untuk berubah menjadi Enhanced Lord. Tidak akan diambil untuk di bawah menit 12, reset dong Lord. Nah, Iyalah jadi pasti reset. Dan Lordnya akan berubah menjadi Enhanced Lord. Dan ini dia Lord yang akan diperebutkan oleh Fnatic Onyx dan juga Homeboys. Kalau secara melihat bagaimana lane management yang terjadi dari Homeboys, yang mereka harus waspada sih. Karena mereka yang lebih bocor yang terlalu jauh. Ini bisa endgame. Kalau ini didapatkan, mereka kalau team fight ini bisa endgame. Pertama, mereka tidak punya high ground defender. Mereka cuma punya mau untuk bisa menyerok ke dalam, untuk bisa menyelesaikan Fnatic Onyx. Nets, oke kita tahu dia punya 2 point kill di level 13, tapi dia nggak bakal bisa nahan damage dari Suns. Udah pasti. Wind of Nature oke dia kuat, tapi dia nggak bisa nahan damage Suns. Sedangkan Lutfi, ini bisa menjadi bait untuk Nets sendiri. Nets yang bahkan bisa tumbang karena dia terlalu memaksa mendapatkan Lutfi. Kita lihat. Case mana yang akan terjadi, karena lihat Keyboard di sana dengan konsel game fokus karena seorang Udil. Di mana Imal belum terlihat kondisinya. Kyrie masih coba untuk mengumpat, dan itu dia informasi yang didapatkan. Udil depan sana, tapi sedikit terlambat. Udah berubah bersupon dan bahkan Lutfi bersama dengan Keyboard dibakar, ditelan pulat-pulat oleh para pasukan dari tim Homeboys. Cewek, Calvin Winata mencoba untuk sneaky, mendapatkan ke arah mid lane, memberikan distraction untuk para pasukan dari tim Homeboys. Alright, itu saat split push yang seperti terbaca oleh Homeboys. Mau gak mau mereka akan reset juga, tapi Fnatic Onyx tadi mereka... Sakit. Oke, tapi lihat di depan sana. Aduh, dalam retribution akan coba dapatkan, tapi Moskovnya datang! Fokus ke arah Imal, dapetin retribution dari seorang Calvin Winata. Berhasil mendapatkan satu point kill atas seorang Mal. Elsa Mujagat gagal untuk mendapatkan Calvin Winata. Para pasukan dari tim Homeboys kali ini benar-benar diacak-acak. Distraction di 2 sisi. Split push, Kyrie dapetin point kill. Moskovnya datang dan Calvin Winata. The best bait yang ada di game kali ini. Oh ya, itu bisa dibilang juga Spread of Destruction memang kena ya tadi ya. Kalau miss mungkin agak beda cerita kalau gak kena. Tapi Fnatic Onyx mereka akhirnya berhasil untuk mengamankan situasi yang tadinya mereka terlihat cukup tertekan. Karena mereka harus kehilangan 2 pemain sekaligus. Untungnya memang masih ada cewek tadi yang sempat nge-distract ya dengan satu split push di bagian mid. Alright, kita akan menyaksikan para pasukan dari tim Homeboys. Mereka coba untuk menuju ke arah top lane. Perlakuan defensif, Udil mau gak mau harus memberikan Nightmare. Tapi di sisi sebaliknya, malah Suns yang memberikan mimpi buruk. Emang Phantom Death! Blessing Death for nothing! Nggak ada Bolivia yang bisa menyelamatkan dirinya, bahkan Kyrie masuk dan in and out dengan ada Shadow Kill. Membuat Imal berhasil melakukan satu point kill, tapi nampaknya dengan adanya point kill yang tersebut tidak bisa mempertahankan game mereka. Fnatic Onyx memastikan Homeboys pulang di tempat asalnya. Fnatic take the game! Wow,